Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Amma ba'd. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu ekonomi Islam adalah rahmatan lil alamin. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam itu mencakup seluruh kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, tidak satupun yang akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan makhluk kecuali yang diajarkan Islam, dan tidak ada satupun yang akan membawa mudarat bagi makhluk kecuali dilarang Islam. Dengan syariat yang seperti itulah Islam kemudian dideklarasikan sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, seperti dinyatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ekonomi Islam juga merupakan rahmat bagi seluruh alam, karena berbicara ekonomi Islam berarti bicara tentang Islam itu sendiri. Karena dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama yang mengatur jalannya keselamatan dunia dan akhirat dan ekonomi yang dalam setiap kehidupan manusia mustahil terlepas dari berekonomi, baik itu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari ajaran Islam yang dalam coraknya memiliki karakteristik syumul atau komprehensif, wasatiyah, moderat. Islam tidak mengenal sekularisme, memisahkan antara agama dan kehidupan. Tidak ada pemisahan kehidupan antara spiritual dan material. Seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah, diatur oleh Islam dengan aturan yang bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah. Islam juga mengedepankan aspek rasionalitas dan spiritualitas secara seimbang, sehingga dalam Islam hukum, agama, kehidupan, muamalah dapat dicerna oleh akal dan oleh hati nurani yang bersifat spiritual. Dan yang menonjol dalam Islam, tujuan ekonomi bukan sebatas mengumpulkan uang, memenuhi kebutuhan duniawi semata, tetapi tujuan ekonomi dalam Islam adalah falah, maslahah, dan kesejahteraan yang adil dan merata. Sedangkan yang menjadi kelebihan dan pembeda bagi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah nafas ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran, hadis yang rahmatan lil alamin. Ekonomi Islam tidak sama dengan sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada pemenuhan materi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam versi sistem kapitalis, barang dan jasa selagi masih digunakan oleh sebagian orang, walaupun membahayakan bagi kesehatan, akal pikiran, atau diharamkan dalam agama, maka dinilai sah-sah saja diproduksi dan dikonsumsi. Sebab barang dan jasa tersebut terdapat nilai kegunaan, utility value, menurut versi nafsu mereka. Pada hakikatnya
akar dari ekonomi kapitalis adalah ideologi sekuler, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga dalam praktek ekonomi tidak ada ruang bagi agama. Agama hanya mengurus ritual peribadatan, bukan perekonomian yang sifatnya sangat kompleks. Dari akar ideologi sekuler inilah kemunculan ekonomi kapitalis yang menyatakan dalam roda perekonomian apapun boleh-boleh saja dikonsumsi, diproduksi, dan didistribusikan. Tidak memandang bahaya bagi orang lain. Yang terpenting adalah dapat memenuhi kebutuhan materi tanpa melihat adanya kebutuhan spiritual. Karena kebutuhan spiritual tidak memiliki ruang lingkup sama sekali dalam perekonomian. Sebagai contoh, minuman keras, narkoba, dan film porno dalam pandangan kaum kapitalis dianggap barang ekonomi, economic good, karena masih diinginkan oleh sebagian orang, dan karenanya dianggap mempunyai nilai guna, utility value, meski dalam pandangan agama sangat mengecamnya. Ekonomi Islam juga tidak sama dengan ekonomi sosialis yang dalam prinsipnya ingin mewujudkan kesamaan, equality secara real, menghapus kepemilikan individu, private property secara keseluruhan ataupun sebagian, dan mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Padahal keinginan untuk mewujudkan kesamaan secara real mustahil terjadi, sebab persamaan dari segi persamaan itu sendiri sebenarnya tidak real. Sementara keinginan penghapusan kepemilikan pribadi, private property, secara total juga bertentangan dengan fitrah manusia, sebab kepemilikan atau perolehan itu merupakan salah satu wujud naluri mempertahankan diri, survival instinct. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar apa yang dikatakan oleh Dr. Umar Kapra bahwa ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk transformasi rahmatan lil alamin yang terdapat dalam ajaran Islam, di mana ajaran yang terkandung di dalamnya lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan tersebut diterjemahkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada sesama manusia untuk memajukan sektor real, sehingga kesempatan tersebut akan berimplikasi pada pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi tersebutlah yang akan menjadi penawar dari konflik ekonomi yang selama ini terjadi, sehingga resolusi konflik akan mampu dibendung dengan menggunakan ekonomi Islam yang membawa pesan rahmatan lil alamin. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi rahmatan lil alamin, di antaranya adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa kita boleh makan, minum, dan juga dilarang berbuat kerusakan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar
fajarat min husnata asyarata aina qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan bahwa kita diberi kebebasan, kita boleh makan yang halal dan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini secara tegas bahwa kita dalam mengkonsumsi suatu barang hendaknya barang yang halal dan juga baik, artinya barang itu berkualitas, bermanfaat bagi diri kita, bagi diri, keluarga, dan masyarakat kita. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 87-88 dijelaskan tentang larangan melampaui batas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain disebutkan tentang anjuran kita mencari rezeki. Misalnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat tadi dapat kita simpulkan bahwa Islam mengajak kita untuk mewujudkan kemaslahatan kita di dunia maupun di akhirat, mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian di dunia dan akhirat. Islam juga tidak memisahkan kehidupan spiritual dengan material. Islam mencakup aspek rasionalitas dan spiritualitas secara seimbang. Terjadinya islamisasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, serta aspek nilai-nilai Islami melekat dengan ilmu dan kegiatan ekonomi. Dan dalam tujuan kegiatan ekonomi tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan duniawi saja. Oleh karenanya, Islam telah mengatur bagaimana menciptakan perekonomian yang adil, merata, dan sejahtera dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam yang rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan
dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal. Tidak ada korupsi dan mensiasati pajak hingga triliunan rupiah. Dalam kondisi tersebut, manusia menemukan harmoni dalam kehidupan, kebahagiaan di dunia, dan insya Allah di kehidupan sesudah kematian nantinya. Karena itu, ekonomi Islam yang membumikan nilai-nilai rahmatan lil alamin dapat diterima oleh siapa saja, tidak pandang muslim maupun non-muslim. Sebab ekonomi Islam sejatinya memperhatikan 5 maqasid syariah yang dalam kehidupan manusia berakal sehat, mau berpikir jernih, niscaya akan tergugah untuk mempraktekannya dengan sungguh-sungguh dalam bermuamalah. Tugas mempraktekkan dan membumikan ekonomi Islam adalah kewajiban kita bersama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Maka sangat disayangkan bila mana kita yang mengaku muslim, rajin sholat 5 waktu, puasa dan berhaji, tetapi dalam menjalankan aktivitas perekonomian masih menganut ekonomi yang tidak berbasis Islam, masih menabung di perbankan yang berbasis riba atau bunga yang diharamkan Islam, dan masih mengikuti sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang sejatinya menyengsarakan orang-orang yang lemah dan hanyalah mengambil keuntungan pribadi dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dengan menyampingkan etika yang diatur baik oleh Islam dalam berekonomi. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mempraktekkan nilai-nilai keislaman dalam memobilisasi perekonomian, baik perekonomian di level mikro maupun perekonomian di level makro. Sebab mencari yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Ekonomi Islamlah yang memperhatikan syariah dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ekonomi Islam dijalankan dan dipraktikkan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab, maka masyarakat akan menjadi sejahtera, makmur, dan sentausa di bawah naungan perekonomian Islam yang berbasis keadilan. Wallahu a'lam bissawab, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.